حي على الفلاح. Ya, dari masing-masing ormas, silakan mohon berkenan ya, biar kita bisa mulai juga. Ada Bang Japar, pejabat, Dasiska, Ranti, oh nggak ada ya, singkatan juga. Dari Dewan Dakwah, dari Korp Mubalik Jakarta, saya lihat ada Ustadz Salim Abdullah. Dari Bakorpa ada Ustadz Samsul Muarif. Bakorpa silakan ke depan. Kita panggil lagi, siapa lagi ya? Siapa? Ada Jawara Betawi, perwakilan ke depan, mohon. Jawara Betawi. Ustadz, ya. Ustadz Samsul dari Bakorpa, Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama. Ayo. Ditunggu ya. Baik, kita tidak berpanjang waktu. Kami persilakan kepada Ketua PA 212 Ustadz Slamet Ma'arif. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua GNPF Ulama beserta Sekjen yang saya hormati, para ulama dan tokoh yang hadir serta pimpinan ormas yang saya muliakan, kawan-kawan media, baik media cetak, elektronik yang hadir yang saya hormati, Ketua Umum DPP EPI Kiai Jamal Sobri Lubis yang saya hormati. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam rangka jumpa pers persiapan aksi berantas mega korupsi selamatkan NKRI. Aksi 212 21 Februari. Sebelum saya bacakan siaran pers, alhamdulillah persiapan dari panitia aksi sudah mencapai 95%. Yang paling utama adalah surat pemberitahuan ke pihak kepolisian sudah dilayangkan beberapa hari yang lalu. Dan tanda terima pemberitahuan pun panitia sudah memegang menerimanya. Artinya kegiatan besok kita adalah sah secara konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba untuk menggagalkan, mengganggu aksi 212 besok, karena kegiatan kami adalah konstitusional. Siapapun yang mengganggu dan berniat menggagalkan berarti melanggar konstitusi yang ada dan melanggar undang-undang yang ada di negara yang kita cintai ini. Yang kedua, alhamdulillah juga respon dari kawan-kawan pimpinan ormas yang sudah 2 kali bertemu dengan Korlap luar biasa. Insya Allah mereka akan berbondong-bondong untuk bisa hadir di hari Jumat besok di aksi berantas mega korupsi selamatkan NKRI. Nanti Korlap akan memberikan kabar berapa estimasi jumlah massa yang hadir di aksi besok hari Jumat. Kemudian perlengkapan yang lainnya juga insya Allah panitia sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Oleh karenanya kami sangat berharap bahwa
semua pihak ikut mensukseskan acara aksi berantas mega korupsi selamat NKRI yang akan diadakan di titik kumpul Patung Kuda, dan kita dari Patung Kuda akan bergerak ke Istana Negara. Kami berharap umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang peduli dengan pemberantasan korupsi, yang anti korupsi, yang ingin Indonesia bebas dari korupsi, bisa sholat Jumat di sekitar Masjid Patung Kuda. Untuk lokasi parkir, informasi dari panitia juga sudah disiapkan di kawasan Monas, sudah diberikan akses, sehingga nanti parkir motor dan sebagainya bisa dilakukan di kawasan Monas. Persisnya sebelah mana nanti Korlap yang akan memberikan informasi. Saya bacakan secara keseluruhan beberapa poin dari panitia aksi berantas korupsi selamatkan NKRI. Siaran pers umat lintas agama dan korban mega korupsi diimbau ikuti aksi 212. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta. Ini kami ambil dari beberapa media yang sudah tayang ya, Pak Sekjen. Umat lintas agama dan para korban asuransi, Jiwasraya, Asabid dan lainnya diimbau terlibat dan ikut aksi berantas mega korupsi selamatkan NKRI yang akan digelar Jumat 21 Februari 2020. Ketua Gnpf Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Mata pernah mengatakan keikutsertaan para nasabah dan korban mega korupsi tersebut akan memberi energi tambahan pada aksi. Kami benar-benar berharap saudara-saudara kami yang menjadi korban mega korupsi bisa ikut turun pada aksi Jumat 21 Februari 2020 dengan keterlibatan para korban dalam aksi sekaligus menjadi tekanan bagi penguasa untuk menuntaskan kasus-kasus mega korupsi. Aksi yang dimotori oleh Front Pembela Islam, Gnpf Ulama dan PA 212 dan ormas Islam lainnya serta elemen umat Islam kali ini menunjukkan bahwa para tokoh umat Islam menaruh perhatian serius pada isu-isu yang langsung menyangkut kehidupan rakyat. Pada skandal mega korupsi seperti PT Asabri, korban adalah anggota Polri TNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah punawirawan. Sebagian besar adalah rakyat kecil. Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang harus kita tumpas dengan upaya yang juga luar biasa. Ketua Umum FPI Kiai Haji Ahmad Sofi Lubis berharap aksi Jumat nanti juga dihadiri massa dari lintas agama. Pasalnya korban mega korupsi bukan hanya umat Islam tapi juga umat beragama lainnya. Artinya kami berharap aksi besok adalah aksi lintas agama, agama manapun yang memang memiliki visi anti korupsi, ingin memberantas korupsi, maka kami berharap ikut bisa bergabung termasuk tokoh-tokoh lintas agama. Tema yang kami usung dalam aksi besok adalah masalah yang kita alami bersama, yaitu berantas mega korupsi. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan ekonomi dan bernegara. Korban mega korupsi adalah rakyat Indonesia dengan berbagai agama. Ini yang mendasari kenapa aksinya diadakan di istana, karena kami mensinyalir ada ketidakberesan oleh penguasa dalam mengelola ekonomi dan mengelola negara ini. Lokasi aksi akan diadakan di depan Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda. Para peserta aksi diimbau melaksanakan sholat Jumat di sekitar Patung Kuda, di masjid-masjid sekitar Patung Kuda.
Insya Allah panitia sudah melengkapi administrasi terkait rencana aksi, antara lain surat pemberitahuan ke polisi, koordinasi dengan Polda Metro Jaya sudah dilakukan, dan insya Allah aksi akan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Demikian siaran pers Jakarta 19 Februari 2020. Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum MPI, Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua GNPF Ulama, Ustadz Lawat Marif, Ketua Umum PA 212. Itulah sedikit siaran pers hari ini untuk aksi hari Jumat. Insya Allah umat Islam dan umat agama lainnya dari berbagai elemen akan hadir dari berbagai wilayah. Bahkan ada yang sudah mau berangkat besok dengan tiket pesawat dan kereta untuk menuju ke Jakarta. Demikian siaran pers yang dapat kami sampaikan, nanti akan ditambahkan oleh penasihat yang lainnya dan korlap-korlapnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Slamet Ma'arif dengan beberapa penjelasannya. Berikut kita langsung dengarkan korlap utama Ustadz Subhan, beliau yang mengorganisir keseluruhan aksi-aksi ini, termasuk dengan aparat dan sebagainya, beliau yang lebih paham. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman wartawan yang kami hormati, para kiai yang kami banggakan serta kami cintai. Baiklah teman-teman, untuk izin dari surat pemberitahuan dari Polda sudah rapi. Koordinasi sudah sama Polda sudah rapi dan sama Polres sudah rapi tadi malam. Insya Allah untuk parkirnya akan diadakan ditaruh di depan patung kuda di Pamonas. Jadi parkir motor, mobil insya Allah di dalam bisa masuk supaya rapi. Itu aja dari kami Korlap. Insya Allah acaranya lancar, aman, damai, super damai. Terima kasih. Itu dua. Saya kira mau lebih detail lagi, misalnya tadi Ustaz Slamet mengatakan kan sudah 2 kali ketemu dengan pimpinan-pimpinan ormas dan simpul-simpul massa. Itu ada nggak perkiraan massa yang total berapa gitu, Ustaz? Barangkali ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu seperti tadi dibacakan oleh Ustaz Slamet bahwa pointers siaran pers kita pertama kita tegaskan kembali bahwa kita acara insya Allah tanggal 21 Februari hari Jumat ya, berkumpul di patung kuda, lalu kita bergerak menuju istana. Tadi Ustaz Subhan waktu sebelum acara sudah menjelaskan juga tidak ada halangan berarti dari aparat. Kita diizinkan bergerak mungkin nanti pada titik tertentu saja. Jadi tidak dari awal di barikade. Alhamdulillah insya Allah lancar-lancar saja. Karena memang koordinasi dengan aparat baik melalui surat maupun koordinasi langsung tatap muka juga dilakukan dengan baik. Kemudian tema kita adalah berantas mega korupsi, selamatkan NKRI. Itu ya. Dan selanjutnya kita pada hari ini mengimbau kepada para korban entah Jiwasraya, Asabri segala macam untuk ikut turun ke lapangan. Aksi menyuarakan nasib dan kepentingannya. Dan kita umat Islam, para tokoh, para pimpinan FPI, GNPF, PA212 dan ormas lain tetap akan membantu memperjuangkannya. Dan satu lagi himbauan kita adalah bahwa karena korban-korban tadi tidak hanya dari umat Islam, maka diimbau juga seluruh korban ikut juga meramaikan aksi ini sambil memperjuangkan kepentingannya, kerugian-kerugiannya. Semoga Allah bantu untuk mencarikan jalan keluar terbaik. Saya kira itu, silakan teman-teman wartawan kalau ada yang mau digali informasi lebih lanjut, nanti baik Korlap maupun para penasihat kita akan bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Silakan. Dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan dari Detik. Mungkin ini untuk semuanya yang bisa nanti menjawab. Selain besok, acara besok selain untuk mengajukan gugatan kepada penindakan kasus mega korupsi, apakah nanti dari teman-teman dari yang berdemo besok akan juga menyampaikan saran atau cara kerja bagi pemerintah nantinya? Dan yang kedua, selain dengan kasus mega korupsi, apakah nanti ada juga dibahas kasus-kasus lainnya seperti yang lagi banyak dibicarakan, kan Omnibus Law juga menjadi perhatian bagi masyarakat juga karena bersinggungan juga dengan kesejahteraan. Gitu aja. Oke, dari Detik. Berikutnya ada lagi? Nggak ada? Habis? Oke, kepada siapa? Mau sampaikan. Sobri, mau sampaikan. Jawab. Baik. Dari pihak keamanan kemarin menanyakan kepada kita apakah akan ada audiensi dengan pihak Istana Negara. Saya sampaikan ya kita siapkan tim. Kita siapkan tim termasuk nanti akan kita siapkan pernyataan sikap kita yang disampaikan kepada pemerintah dan beberapa masukan-masukan tentunya nanti kita akan berikan ketika audiensi dengan pihak pemerintah. Tapi saya katakan kepada yang menjembatani, kalau kita diterima di kantor Menko Polhukam, kami menolak. Karena kami aksinya bukan di Menko Polhukam, ya, oleh karenanya kalau nanti diarahkan ke kantor Menko Polhukam, ya pastinya kami tidak akan mau audiensi. Jadi kami hanya akan mau audiensi dengan pihak Istana Negara supaya persoalan mega korupsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian persoalan tadi yang ada kaitannya dengan kawan-kawan buruh, kita sedang komunikasi dengan seperti KSPI untuk mengambil langkah apa secara bersama-sama untuk melawan ini semua. Jadi kalau Jumat besok kita tidak akan fokus dan tidak akan melibatkan dulu dalam isu itu dalam aksi besok. Kita besok betul-betul fokus terhadap mega korupsi yang sangat akut di negara yang kita cintai. Ini persoalannya rampok-rampok uang rakyat, maling-maling uang rakyat ini kelihatannya semakin merajalela dan terkesan dilindungi. Nah ini yang perlu harus kita lawan bersama. Jadi urusan dengan perburuhan berkenaan dengan rancangan undang-undang kita sedang koordinasikan dengan kawan-kawan dari elemen perburuhan untuk nanti mengambil langkah apa secara bersama-sama. Ya, jadi nanti kita akan minta pendapat masukan dari teman-teman dari kalangan buruh, serikat pekerja dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa isu besok adalah kita akan fokus terhadap isu mega korupsi di negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Silakan, saya mohon perkenan Ketua GNPF Ustadz Yusuf Marta. Ya, sebagai penutup pada kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti daripada aksi itu agar menyuarakan dan benar-benar memberikan dorongan kepada pemerintah agar tidak setengah hati dalam menangani permasalahan yang sekarang sedang terjadi, yaitu terjadinya mega korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan ada beberapa lagi yang sampai hari ini masih terlihat jalan di tempat. Karena ada kecenderungan permasalahan ini hanya akan berakhir di siapa penanggung jawabnya atas pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan di dalam korupsi tersebut, tetapi tidak sampai mengena kepada siapa
pengguna dan siapa yang menyekenariaukan bahwa uang nasabah, uang rakyat ini bisa dipergunakan di dalam usaha-usaha yang sifatnya spekulasi. Bahkan ada saham yang dibeli dengan harga diperkirakan dalam pecahan ratusan rupiah atau ribuan rupiah, saham tersebut sekarang hanya tinggal puluhan rupiah. Bagaimana mau mengembalikan kerugian-kerugian tersebut apabila tidak negara lagi yang terbebani, sedangkan pengguna-pengguna manfaat daripada dana-dana tersebut mereka lolos dari jeratan hukum. Jadi itulah yang menjadi ujung tombak dari aksi kita besok, agar benar-benar penanganan ini ditangani secara konkret, tuntas. Kalau sudah didapatkan siapa pelaku dan pengguna, bagaimana tanggung jawabnya, itu otomatis siapa yang memberikan izin dan siapa yang berwenang mau tidak mau pasti akan ikut bertanggung jawab. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, dan yang lebih jelas lagi, semoga dengan bantuan teman-teman media bisa memotivasi dan membangkitkan semangat daripada warga masyarakat yang sedang terlibat dalam kerugian-kerugian mega-mega korupsi ini, tidak hanya berbangku tangan tapi ikut juga menyuarakan atas hak-haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf. Kita dengar sebagai pamungkas dari Ketua EPI Ustadz Sobri Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan pemberantasan mega korupsi, ya, aksi yang akan dilaksanakan oleh panitia hari Jumat nanti, ini adalah salah satu usaha dan tekad kita bersama untuk pemberantasan korupsi. Tadi Ustadz Yusuf Marta sudah menyampaikan, ini merupakan dukungan, dorongan dari kami masyarakat agar yang bertugas jangan segan-segan, jangan tunggu rakyat yang memberantas para koruptor. Ya, mereka yang sudah bertugas, jangan takut, rakyat ada di belakang para petugas penegak hukum untuk memberantas para koruptor ini. Ya. Karena kalau ini dibiarkan, saudara sekalian, dengan situasi ekonomi yang sedang terpuruk seperti ini akan sangat merugikan rakyat dan nantinya akan kehilangan kepercayaan kepada penegakan hukum di negeri ini, lalu bisa jadi akan masyarakat akan ambil langkah sendiri-sendiri. Nah, kami mengingatkan dari sekarang agar supaya aparat penegak hukum, khususnya KPK dan instansi terkait lainnya, jangan segan-segan. Usut tuntas, apakah betul dana yang dikorupsi itu memang ada kaitannya dengan proses pemilihan presiden untuk kepentingan salah satu pihak misalnya. Jangan segan-segan. Kenapa harus ditutup seperti ini? Kenapa DPR tidak berani membuat pansusnya? Ada apa menutupi kejahatan serius? Uang rakyat digarong
tapi ternyata DPR menutup-nutupi. Seakan-akan terjadi kong kali kong antara eksekutif, yudikatif, legislatif secara bersama-sama untuk melindungi korupsi ini. Yang jadi korbannya rakyat. Nah, oleh karena itu kami melihat ini kemungkaran dan kejahatan, kezoliman yang luar biasa. Harus kita bersama-sama, seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh agama. Karena tidak ada agama satupun yang melegalkan daripada korupsi. Nah, dari sini kami mengajak untuk sama-sama kita memberikan dukungan untuk pemberantasan korupsi secara jelas, mengakar, jangan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf Marta, hanya sebatas penanggung jawabnya saja, tapi aktor-aktor intelektual di belakangnya, desainer-desainer dibiarkan begitu saja atau petinggi-petingginya lolos begitu saja. Ya, dari sini sekali lagi kami mengajak dan juga aksi GNPF Ulama FPI PA 212 ini tidak hanya selesai pada hari Jumat nanti di depan Istana Negara, tapi ini akan berlanjut ke instansi lainnya, ke lembaga lainnya seperti ke DPR. Kita juga ingin mempertanggungjawabkan, ingin minta pertanggungjawaban. Kenapa DPR seakan-akan melindungi korupsi? Begitu juga kasus-kasus yang tadi disebut seperti rancangan undang-undang yang banyak merugikan buruh ataupun undang-undang yang merugikan buruh, Omnibus Law dan lain-lainnya. Ini juga akan kita permasalahkan di DPR dan kita akan tuntut keseriusan mereka dalam pemberantasan korupsi dan juga untuk memikirkan nasib kesejahteraan rakyat. Bukan hanya justru menjual kepentingan-kepentingan rakyat ke pihak asing ataupun juga pihak-pihak lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat kita untuk terus memberantas korupsi terus terjaga. Ya, dan kita minta sekarang ini udah masuk pada orang udah nilainya udah jenuh betul ini. Masyarakat sudah jenuh betul, seakan-akan bosan dengan melihat korupsi yang semakin merajalela di mana-mana tapi tidak kena dalam proses penegakan hukumnya. Itu kami lihat hanya main-main. Nah, oleh karena itu kita minta keseriusan daripada rakyat Indonesia untuk sama-sama menyelamatkan menyelamatkan Indonesia daripada penyakit korupsi yang sekarang sedang merebak, yang bahayanya enggak kalah dengan virus corona itu. Ini lebih parah lagi. Ya, sudah berapa orang miskin, berapa orang sengsara, berapa orang mati. Enggak ada uangnya, dihisap habis uangnya. Kemudian GNPF Ulama, FPI beserta juga PA 212 dan ormas-ormas yang lainnya konsen akan mengurusi juga urusan-urusan rakyat seperti masalah BPJS, masalah yang menyangkut langsung pada kepentingan hajat orang banyak. Semoga Allah memberkahi semua perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Sobri. Jadi seperti Ustadz Sobri katakan tadi bahwa korupsi ini memang kejahatan luar biasa. Uang korbannya jauh lebih banyak daripada virus sedahsyat apapun corona sekalipun ya. Karena misalnya Jiwasraya itu 13 triliun. Itu saya hitung kalau satu keluarga, satu istri, 2 anak makan sehari 1 kilogram beras seharga 12.000, maka 1 bulan itu 360.000 beli beras.
Nah kalau 13 triliun uang korupsi itu dibelikan beras, maka bisa menghidupi 44,5 juta keluarga selama 1 bulan. Itu berarti sekitar 200 juta jiwa rakyat Indonesia 1 bulan dapat beras dari uang yang dikorupsi 13 triliun itu. Luar biasa. Karenanya kami benar-benar mohon kepada teman-teman media membantu mengawal kasus-kasus ini, siapapun narasumbernya terkait dari aksi kita ini. Narasumber kita tetap yang pertama adalah para pimpinan Ormas ini, Ustadz Yusuf Marta, Ketua GNPF, ada Kiai Sobri Lubis, Ketua FPI, dan ada Ustadz Slamet Ma'arif. Beliau ini narasumber utama terkait dengan aksi-aksi ini. Kalau dengan berbagai sebab kemudian tidak berhasil menghubungi beliau, baru ke saya, Edi Mulyadi, Sekjen GNPF yang dalam aksi ini menjadi jubir. Tapi tetap diutamakan pada 3 tokoh kita ini. Saya kira demikian, terima kasih banyak atas segala kedatangannya dan semoga upaya kita mendapat ridha dari Allah dan kita mendapat berkah dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau foto bareng mumpung kumpul kita ya.